Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu Ajeng. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi prokes yang ada ya. Seperti biasanya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan barokah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin berdoa, silakan Ketua Kelas Mas Eka Chandra. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih Mas Eka Chandra. Kemudian Ibu akan mengecek daftar hadir ya untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama ada Nanda Aprilia. Hadir. Hadir. Eka Chandra Rahmat Aditya. Hadir, Bu. Baik. Yuni Ayu Kristanti. Hadir, Bu. Ya, baik. Sepertinya sudah hadir semuanya yang ada di room ini. Kemudian Ibu juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan bahwasannya sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya kalian juga mempersiapkan alat tulis guna mencatat poin-poin penting pada pembelajaran hari ini, serta tidak lupa juga kalian harus memakai pakaian atribut seragam sekolah yang lengkap, karena meskipun kita tidak tatap muka secara langsung dan secara daring, kalian harus tetap mematuhi tata tertib di sekolah yang ada, karena output dari pembelajaran PPKN ini yaitu menjadi warga negara yang baik, di mana salah satu penerapan sederhananya yaitu yang ada di sekolah dengan menaati tata tertib yang ada. Oke, lalu selanjutnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena telah memasuki kelas 9 ini, di mana ini merupakan kelas terakhir dari jenjang kalian di SMP. Semoga kalian nantinya sukses dan terus semangat, karena kesuksesan tersebut itu berasal dari kalian sendiri, bagaimana cara kalian mengkonsep diri kalian, bagaimana usaha kalian sendiri dalam mencapai kesuksesan tersebut, dan juga sangat bergantung pada kalian sendiri mengenai cara kalian menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kalian sendiri. Selain itu, tak lupa juga selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur tersebut juga bisa kita ungkapkan melalui cara kita untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam mencari ilmu dan belajar. Oke, pada kelas 7 dan kelas 8 lalu kalian telah mempelajari dasar-dasar Pancasila, yaitu kedudukan Pancasila. Pada kelas 7 kalian telah mempelajari mengenai perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, dan pada kelas 8 kalian juga telah mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, untuk menyegarkan ingatan kalian, Ibu akan menanyakan mengenai makna. Apa sih pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Nanda, silahkan. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Ya, yang lainnya? Bagus sekali. Saya, Bu. Iya, Mbak Yuni, silahkan. Ya, Pancasila sebagai dasar negara artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dalam negara. Baik, jadi Pancasila sebagai dasar negara juga diartikan sebagai Pancasila sebagai ideologi negara, di mana dalam praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila bisa dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita saat ini. Kemudian, apa sih makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup itu sendiri di negara kita, Mas Adit? Jadi makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sendiri adalah pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari dalam segala bidang.
Baik sekali. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu atau diartikan sebagai way of life itu, Pancasila dijadikan sebagai pedoman sekaligus petunjuk kita dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, baik sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita itu hendaknya disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Baik, pada awal pembelajaran PPKN kelas 9 ini kalian akan diajak untuk memahami materi yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Di mana setelah pelajari bab ini kalian diharapkan untuk memiliki rasa keyakinan yang tinggi terhadap Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Dan keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan kalian dalam yang pertama, mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, dalam proses pembelajaran kali ini, awalnya Ibu akan memberikan materi mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok dan dilanjutkan dengan diskusi serta presentasi, dan yang sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Kemudian untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai materi pada bab ini, Ibu telah memberikan PowerPoint di grup WA. Silakan untuk dibuka dan dibaca terlebih dahulu guna sebagai bahan diskusi kalian nanti. Apakah sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini. Akan tetapi, dalam perwujudannya, dalam keadaan sehari-hari itu mengalami pasang surut, di mana terdapat banyak ancaman dan tantangan dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, pemaparan materi tadi sudah, diskusi kelompok juga sudah, presentasi dan tanya jawab juga sudah. Sekarang waktunya sesi kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Iya, silahkan, Mas Eka. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tersebut telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Akan tetapi, pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Karena pada masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Sekian. Baik, terima kasih Mas Adit atas kesimpulannya. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Nanda Aprilia, silahkan. Kita bisa mengetahui perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa, terutama di masa Orde Lama, di mana masih banyak terjadi kekacauan dan kondisi sosial budaya dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Baik, terima kasih Mbak Nanda atas manfaatnya. Memang benar, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan dalam sejarah tercatat, terdapat adanya wacana untuk menggantikan Pancasila itu sendiri dengan ideologi lain. Dari awal masa kemerdekaan hingga masa sekarang pun masih terdapat wacana-wacana untuk menggantikan ideologi Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaknya
terus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara karena itu sudah sesuai dengan latar belakang masyarakat kita yang multikultural. Nah, terima kasih untuk kehadirannya dan saya sangat mengapresiasi kehadiran kalian saat ini, baik dalam sesi diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Kalian sangat hebat pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan tugas untuk pertemuan minggu depan, yaitu membaca materi pertemuan berikutnya, yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan pada reformasi, karena minggu depan sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengadakan kuis. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan PK untuk memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Eka Chandra selaku Ketua Kelas. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir pada pembelajaran kali ini. Semoga kita dipertemukan pada pembelajaran minggu depan. Tetap taati prokes, stay at home, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.